Cupu Manik Astagina, sebuah benda pusaka untuk menikmati pemandangan alam semesta yang hanya dimiliki oleh para dewa. Suatu saat, Dewi Anjani dan adik-adiknya memperebutkan Cupu Manik Astagina. Keributan itu menyebabkan Resi Gotomo mengusut asal-usul Cupu Manik Astagina. Karena Resi Gotomo tahu bahwa benda pusaka itu hanya dimiliki oleh para dewa. Tidak mungkin manusia biasa dapat memiliki benda pusaka itu bila tidak dianugerahi oleh dewa setelah melakukan suatu hal yang dapat menyenangkan dan memuaskan hati dewa. Resi Gotomo terkejut saat Dewi Anjani mengungkap bahwa Cupu Manik Astagina itu merupakan pemberian dari ibunya, yakni Dewi Indradi. Seketika itu juga, Resi Gotomo menanyakan langsung asal-usul Cupu Manik Astagina kepada Dewi Indradi. Namun, Dewi Indradi hanya diam membisu dan tidak berani menceritakan penyelewengannya dengan Bathara Surya yang telah dirahasiakan sejak lama. Dewi Indradi terus diam dan bungkam, membuat Resi Gotomo marah hingga mengutuknya menjadi batu. Karena kesaktian yang dimiliki Resi Gotomo, seketika itu juga Dewi Indradi berubah menjadi tugu. Setelah itu, Resi Gotomo juga melempar Cupu Manik Astagina yang diperebutkan oleh ketiga anaknya. Resi Gotomo mengatakan, barang siapa yang menemukan benda pusaka itu, maka dialah yang berhak memilikinya. Dengan dorongan ambisi yang sangat kuat, Dewi Anjani, Raden Guarso, dan Raden Guarsi berlari mengejar Cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina terbelah menjadi dua bagian. Bagian Cupu jatuh di negara Ngayodya dan berubah wujud menjadi telaga Nirmala. Sedangkan tutupnya jatuh di tengah hutan dan menjadi telaga Sumala. Raden Guarso dan Raden Guarsi segera terjun ke dalam telaga Sumala. Sedangkan Dewi Anjani yang tidak bisa berenang hanya duduk di pinggir telaga dan membasuh mukanya dengan air telaga Nirmala. Setelah keluar dari telaga, Raden Guarso dan Raden Guarsi tidak mengenal satu sama lain, karena wujud mereka berdua telah berubah menjadi kera. Hal semacam itu juga terjadi pada Dewi Anjani. Yang menjadi pembedanya hanya bagian muka, tangan, dan kaki Dewi Anjani yang berubah menjadi kera. Dewi Anjani, Raden Guarso, dan Raden Guarsi kembali ke pertapaan Grastino untuk bertemu dengan Resi Gotomo. Mereka menyampaikan penyesalan dan memohon maaf kepada Resi Gotomo. Mereka juga meminta agar Resi Gotomo merawat dan mengobati mereka. Namun, yang terjadi memanglah suratan yang maha kuasa, sehingga Resi Gotomo tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menebus kesalahan dan dapat kembali menjadi manusia, Resi Gotomo menganjurkan ketiga anaknya untuk bertapa. Dewi Anjani harus bertapa nyantiko, yakni bertapa telanjang jongkok seperti katak di telaga Madirdo, dan hanya boleh memakan apa saja yang jatuh di hadapannya. Sedangkan Raden Guarso dan Raden Guarsi harus bertapa di hutan Sunyo Pringgo.
Raden Guarso bertapa ngalong, yakni bertapa seperti kelelawar. Dan Raden Guarsi bertapa ngidang, yakni bertapa dan hidup seperti halnya kijang. Mulai saat itu, Raden Guarso beralih nama menjadi Subali, dan Raden Guarsi beralih nama menjadi Sugriwo.